nama saya. Harus saya ubah. Kemarin mengikuti pembukaan apa itu? Asesmen lapangan dari Fakultas Teknik, hanya hadir dalam pembukaan saja. Ya, Prof. Ini di Sulawesi Selatan, alhamdulillah perkembangan perguruan tinggi Muhammadiyah sangat bagus, Prof. Ada 8. Ya, saya dengar. Ada 8 sekarang. Baru-baru ini Universitas Muhammadiyah Bone, yang tadinya hanya STKIP. Oh, iya. Lalu kita juga bersyukur, Prof. Universitas Muhammadiyah Papua juga sudah diresmikan tahun lalu. Jadi total di Pulau Papua itu ada 4 perguruan tinggi Muhammadiyah. Iya. Ini lagi proses perizinan. Satu lagi, Prof. Institut Teknologi dan Bisnis di Bintuni. Jadi mudah-mudahan bisa bertambah satu lagi sehingga jadi 5. Ya, ikut memajukan pendidikan di semua wilayah. Ya, karena saya lihat itu, Prof, kalau kita menggunakan contoh Universitas Muhammadiyah Sorong, saudara-saudara kita dari Protestan, Katolik itu juga turut serta. Tapi kalau kita menggunakan kata Universitas Islam, ya kadang-kadang mereka agak terganggu begitu, Prof. Maksudnya dalam terminologi. Sehingga banyak mereka itu lebih memilih menjadi kader Muhammadiyah. Iya. Di UMKT itu untuk promosi-promosinya atau mungkin kalender juga, yang foto-fotonya itu diambil dari yang memang ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab. Yang tidak berjilbab itu memang bukan orang Islam. Ya. Jadi itu memang memberikan kesan memang pada dasarnya ya ini nasional, tetapi yang menyelenggarakan itu Muhammadiyah. Beruntungnya, Prof, karena alhamdulillah sejauh ini mudah-mudahan begitu terus adanya. Jadi seperti di Sorong, di Manokwari, di Jayapura itu alhamdulillah diterima perguruan tinggi Muhammadiyah ini, Prof. Ya itu saya kira mereka akan lebih mengedepankan mutu ya. Jadi demikian juga kalau di beberapa kota ada perguruan tinggi Katolik atau Kristen yang memang mutunya bagus, itu juga orang Islam juga mencari pendidikan yang bermutu. Gitu. Iya, Prof. Jadi mungkin lebih kepada mutu ya, Prof. Bukan lagi soal agama karena saya kira iya. Dulu di Makassar itu, Prof, sebelum adanya SMA Al-Azhar, sebelum ada sekolah Islam terpadu, itu seperti Pak Abraham Samad yang dulu di KPK itu kuliahnya di SMA Katolik, ya. Ada wali kota Makassar juga di Katolik. Jadi kita ini Indonesia sebenarnya tidak lebih kepada soal agama ya, Prof, lebih kepada identitas, lebih kepada mutu sekolah. Betul. Nah, ini mungkin Pak Ismail untuk UIN YIN itu mungkin kalau yang non-Islam itu belajar Islam sebagai kajian. Jadi tidak harus orang Islam gitu. Jadi bisa juga itu dipikirkan. YIN, UIN, STAIN, apa namanya yang namanya Islam itu kalau toh misalnya bukan orang Islam, itu tidak harus menjadi orang Islam, tetapi mengikuti kuliah-kuliah itu sebagai kajian Islam. Jadi seperti kalau di negara-negara maju di Amerika itu setiap perbandingan ada namanya paling tidak Asian Studies atau Islamic Studies. Dan kalau kita biasa bilang itu orientalis dalam artian mempelajari Islam sebagai ilmu gitu. Itu saya kira tidak tahu apakah sudah ada ya? Sudah ada, Prof. Tapi batas pemahaman saya baru UIN Jogja dan UIN Jakarta. Jadi di UIN Jogja dan UIN Jakarta bahkan mulai dari S1, S2, dan S3 itu kemudian siapapun sepanjang lulus di tes masuk mereka boleh kuliah dan sangat produktif, Prof. Karena ada beberapa pastor, ada beberapa pendeta yang sudah menyelesaikan S3 baik di Jogja maupun di Jakarta. Oh iya, jadi sebagai keilmuan itu ya. Keilmuan, Prof.
Sama juga saya kira di perguruan tinggi Katolik, Kristen di Jakarta, di Jogja itu juga orang-orang Islam juga Sanata Dharma misalnya itu. Orang-orang Islam juga kuliah di sana sebagai mencari sebagai keilmuan ya, Prof. Gitu. Iya. Mohon izin Prof, kita mulai. Ini alhamdulillah sudah bergabung juga mahasiswanya Prof dari Universitas Negeri Malang, beberapa orang, dan ada yang alumni dari S2 STAIN Malang waktu itu Prof. Sekarang tersebar, ada yang guru, ada yang dosen juga turut bergabung pada kesempatan itu tahun berapa ya alumni di tahun 2000 Prof. 2000 ya? Iya, angkatan kedua STAIN Malang, mata kuliahnya evaluasi pendidikan. Iya, saya hanya ngajar 1 semester itu, 1 semester ya. Enggak, iya 1 semester. 1 semester aja, setelah itu enggak lagi saya. Nanti kami pada saat Prof ada acara yang ada undangan itu, kami mempersembahkan buku Prof, judulnya Guru yang Dirindukan. Kan kalau Sauka itu dirindukan Prof. Alhamdulillah, senang saya. Nggak tahu. Ini saya menghitung hari itu. Bapak Ibu, silakan kalau mau terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sudah login di Zoom meeting, dan juga narasumber kita, guru kita Profesor Dr. Ali Sauka. Saya dalam tanda kutip menodong beliau setelah membaca di Kompas. Ya, rasa-rasanya perdebatan tentang plagiat dan sebagainya boleh jadi karena kita tidak mengenalinya, dan momentum ini Prof. Ali Sauka bahkan menulis satu artikel yang sangat bagus, yaitu terkait dengan mengenal plagiat. Bagian Muslim, saya mengundang kita semua untuk memulai acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini diselenggarakan dengan kolaborasi, ada Jurnal La Maisir dari UIN Alauddin, Jurnal Ekonomi Islam, dengan dukungan adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Sejatinya apa yang saya pahami dari Prof. Ali dan juga para pionir pengelola jurnal di Indonesia, bahwa jurnal itu adalah ekosistem keilmuan. Soal pangkat, soal kum, soal akreditasi itu bonus dari kerja keras, sebagaimana pesan Prof. Azumardi Azra. Oleh karena itu, jurnal juga perlu melakukan sosialisasi terkait dengan cara menulis, dan juga diantaranya adalah bagian kecilnya adalah plagiat. Saya mengundang pada termin pertama Prof. Ali Sauka untuk mengemukakan ada paparan PowerPoint yang beliau sudah siapkan, dan nanti Bapak Ibu silahkan mengetikkan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita bacakan, dan juga setelah pemaparan ini insya Allah kita juga persilahkan Bapak Ibu tidak saja mengetik pertanyaan, boleh langsung bertanya. Waktu dan kesempatan kami mohonkan ke Prof. Ali Sauka dengan ucapan terima kasih. Silahkan Prof. Terima kasih Pak Ismail. Saya pertama-tama ingin menyampaikan kebanggaan saya pada para alumni semuanya atas keinginan untuk tetap belajar ya. Jadi salah satu keterampilan abad 21 itu adalah kemampuan untuk tetap belajar sepanjang hayat. Jadi ini termasuk bagian dari belajar sepanjang hayat. Saya juga ingin menyebut Pak Ismail ini pernah di kelas saya secara formal di sebuah ruangan yang saya masih ingat persis itu. Dan, pada waktu itu saya diminta oleh UIN Malang ya, UIN Malang untuk ngajar di S2 pendidikan bahasa Arab. Mata kuliahnya itu evaluasi ya. Jadi saya masih ingat waktu itu memang teman-teman di UIN itu terkaget-kaget dalam artian karena gaya saya mengajar yang mungkin beda dengan beberapa dosen di sana. Dan saya waktu itu tidak
mengenal Pak Ismail ini. Jadi saya tidak ingat Pak Ismail ada di antara mahasiswa berapa 20 atau berapa itu. Jadi salah satu yang saya ingin sampaikan dalam kaitannya dengan nanti purna bakti saya itu adalah bahwa pada waktu kita ada di kelas, itu jangan pernah kita itu sebagai guru, sebagai dosen itu meremehkan siapapun yang ada di kelas kita. Di kelas itu. Jadi saya waktu itu tidak meremehkan, tapi tentu tidak menduga bahwa salah satu di antara yang ada di kelas saya tahun 2000 ya, itu adalah Pak Ismail sekarang yang kalau boleh saya sebut itu dari segi indeks Scopus itu jauh melampaui, jauh di atas saya gitu. Jadi saya sama sekali jadi kata-kata saya yang mengatakan bahwa jangan sampai kita itu meremehkan wajah-wajah yang mungkin pada waktu di kelas kita itu wajah-wajah yang seperti blow on ya, dalam artian tidak seperti blank gitu. Jadi, saya ingin menyebut itu Pak Ismail karena saya merasa bangga dan sehingga itu menjadi satu bukti bahwa kata-kata saya itu bisa terjadi dan saya punya nama-nama lain yang bisa saya sebut dan itu saya tulis dalam buku saya yang akan saya luncurkan tanggal 27 Februari 2021. Ismail, ini bisa tangan ya boleh tuh nak. Saya senang sekali silaturahim seperti ini dan nanti kalau pada saatnya diperlukan saya masih tetap bersedia untuk bersilaturahim walaupun saya sudah masuk purna bakti. Saya ini bahan yang saya sudah siapkan beberapa kali saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam kaitannya dengan pelatihan penulisan artikel di jurnal nasional maupun internasional yang memang kalau toh itu diselenggarakan oleh Kemristek Dikti waktu itu yang ditugasi saya untuk menyampaikan itu dan saya kebetulan juga pernah ditugasi untuk melakukan sosialisasi Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang plagiasi. Jadi ini salah satu permen yang saya hafal nomornya hanya karena saya pernah diminta untuk sosialisasi. Jadi dalam tayangan saya ini nanti juga ada yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya tidak banyak menghabiskan waktu sehingga diskusi tanya jawab itu bisa menjadi lebih longgar. Tapi saya juga mengatakan bahwa kalau dari segi saya waktu bisa masih tetap fleksibel ya, jadi tidak harus berhenti kalau memang diperlukan nanti. Jadi sekarang saya mau diizinkan memulainya dengan menayangkan screen share saya. Silakan Prof, sudah di setup co-host Prof, silakan. Oke, terima kasih sudah saya siapkan. Mudah-mudahan ya bisa dilihat ya. Bisa Prof, terlihat jelas di layar. Terima kasih. Jadi saya labeli ini nanti akan ada bagian yang memang spesifik tentang self-plagiarism yang itu menjadi viral karena memang banyak perbedaan pendapat, masih debatable gitu. Tapi saya ingin memulai sesuatu yang mungkin terlupakan ya. Jadi misalnya saya akan mulai dengan ini ya, bahwa tidak melakukan plagiat itu adalah etika, bagian dari etika penulisan karya ilmiah. Jadi saya biasanya membandingkan antara etika itu dengan hukum formal. Jadi dalam Kompas itu saya tanggapi adalah karena masalahnya itu salah satunya karena self-plagiarism itu belum menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Ya, tetapi sebagai satu kaidah etika sebetulnya sudah lama ya, walaupun masih banyak perbedaan pendapat ya. Jadi karena kalau kita lihat di kamus di mana saja itu etika itu adalah saya menerjemahkannya itu a system of accepted beliefs itu keyakinan yang sudah menyatu
pada diri seseorang maupun masyarakat, ya. Keyakinan, kepercayaan, ya. Yang kemudian keyakinan itu mengendalikan perilaku kita. Jadi kalau misalnya salah satu contoh saja, kalau makan di Jawa, ya, kalau bukan orang kidal itu ya makanya tangan kanan. Kalau mau menyampaikan sesuatu kepada orang tua itu pakai tangan kanan. Ini satu etika, tidak ada hukumnya itu, tidak ada yang kemudian membuat orang masuk penjara karena ini. Dan itu menjadi satu keyakinan bagaimana kita menghormati orang dalam kaitannya dengan perilaku antar individu. Jadi itu etika. Jadi tidak harus ada hukumnya gitu. Nah, jadi yang kemudian menandai adalah bahwa keyakinan tentang etika ini itu dasarnya moral. Dan moral itu bukan masalah salah benar, tapi masalah kepantasan gitu kan. Standards of good behavior, fairness, and honesty, which people believe in, not just because of law, not because of law atau not just because of law. Gitu. Jadi, seperti juga misalnya kalau kita berkendara di jalan raya, itu seringkali kita bisa membedakan orang yang mematuhi aturan lalu lintas itu karena hukum ataukah karena etika. Jadi kalau misalnya di malam hari ada sudah sepi jalanan, kemudian ada traffic lights merah, itu banyak juga yang kemudian karena tidak ada orang itu langsung aja merah itu masalah dilihatnya itu aturan merah harus berhenti itu dari segi hukum, bukan dari segi etika. Tapi kalau kemudian walaupun kosong, kemudian masih merah berhenti, saya menganggap itu ya karena etika, bukan karena kepantesan gitu. Malulah kalau kemudian ketahuan dalam artian kepantasan tadi melanggar etika masyarakat. Itu yang harus dibedakan etika ini dengan hukum. Jadi yang ditulis di Kompas, yang saya tulis di Kompas itu kan kaitannya dengan self plagiarism yang belum ada aturannya di Permendiknas. Jadi sebagai hukum positif belum ada. Nah, ini yang seringkali terlewat ya. Kalau bicara masalah etika penulisan karya ilmiah, ya, yang kemudian saya sebut ini yang berlaku umum dari segi bahasa, dari segi prinsip paparan. Ini harus dibedakan antara kemampuan, pemahaman, kemampuan pengetahuan tentang tanda baca, pengetahuan tentang rangkaian kata, dan kalimat serta penulisan ini dengan etika. Jadi saya hanya melihatnya sebagai etika. Saya berasumsi bahwa dari segi bahasa yang namanya tanda baca, rangkaian kata, kalimat, itu dari segi pemahaman, dari segi pengetahuan, penguasaan itu saya kira tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah dari sejak SD sampai bahasa Indonesia itu kan ada di semua jenjang. Gitu. Tetapi seringkali orang abai. Kalau abai tanda baca, itu berarti masalah etika. Tidak melihat, tidak menghormati audiens, siapa yang mau baca. Titik koma yang kemudian itu bisa membedakan makna, rangkaian kata, kalimat, pokok kalimatnya nggak ada. Ini mau ngomong apa ini menyampaikan sesuatu yang kegiatan tapi yang melakukan kegiatan siapa dan seterusnya, ini masalah etika. Jadi bukan masalah kemampuan. Termasuk paparan ide ini khususnya kaitannya dengan penulisan karya ilmiah. Jadi saya melihatnya itu bukan kemampuan itu, tapi etika itu. Jadi, kalau kita sadar itu adalah etika, dan etika ini kemudian kalau dilanggar, katakanlah menjalankan prinsip paparan ide akurat, brief dan clear, kalau misalnya kita menjadi penulis yang naskahnya kita kirim ke jurnal, maka pengelola jurnal juga sebagai filter untuk kemudian nanti dibaca oleh pelanggan jurnal itu menganggap wah ini tidak sopan, ini tidak sopan dalam artian yang mau dikatakan tidak jelas, maka kemudian langsung ditolak misalnya. Itu hukuman dari sanksi dari
tidak diikutinya etika ini. Kemudian yang berlaku umum untuk penulisan artikel di jurnal. Kalau yang pertama tadi itu berlaku umum untuk setiap karya ilmiah, itu nulis dimanapun itu. Tapi kemudian kalau nulis di artikel itu ya memang pembaca itu mengharapkan bisa melihat mana bagian metode, mana bagian hasil. Walaupun kita tahu bahwa pada dasarnya ada juga jurnal-jurnal dalam bidang ilmu tertentu yang tidak mengikuti EMRAT. Tapi secara substansi sebetulnya ya dicari, bisa ditemukan itu. Ini kalau itu tidak dilakukan, itu termasuk etika juga, itu menjadikan pembaca itu bingung. Membuat orang bingung itu kan termasuk etika. Nah, kemudian mengenai proporsi. Kemudian yang ini khusus untuk teman-teman penulis artikel di jurnal, kalau sudah selesai ditulis atau bahkan sebelumnya itu sudah ditargetkan kemana, itu ada yang namanya gaya selingkung yang memang harus dicermati kira-kira etika dalam berkomunikasi dalam jurnal yang akan dituju itu apa. Ya, ini dari segi format, tabel dan gambar, dari segi sistematika, apakah ada bagian khusus tentang kajian pustaka, gaya pengacuannya seperti apa, Harvard atau Vancouver, dan seterusnya. Nah, ini saya tidak usah terlalu banyak, tapi saya ingin banyak diskusi aja nanti. Yang berikut ini yang ingin saya pada dasarnya kode etik penulis itu banyak ya. Jadi yang ingin saya fokuskan karena ini topiknya khusus tentang plagiat, itu melahirkan karya yang original. Originality itu seringkali ditafsirkan atau punya dua makna. Yang pertama adalah bahwa karya ilmiahnya itu belum dimuat di mana saja. Original dalam artian itu. Tapi bisa juga original itu memang temuannya itu baru. Dua hal itu biasanya itu. Jadi bukan karya, ini tambahan sebenarnya, bukan karya yang mengandung unsur fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi. Tiga hal ini nanti akan saya soroti agak lebih rinci ya. Jadi tiga hal ini, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi, itu adalah plagiasi. Fabrikasi, falsifikasi itu tidak terkenal, padahal fabrikasi dan falsifikasi itu termasuk lebih serius, lebih sulit untuk diidentifikasi daripada plagiasi. Plagiasi relatif lebih mudah. Ya. Saya katakan relatif lebih mudah, memang tidak mudah sebetulnya. Jadi seorang penulis harus sadar sepenuhnya bahwa pelanggaran tiga kode etik tersebut itu berakibat pada hilangnya integritas penulis. Akan diingat teruslah dalam catatan sejarah, siapapun yang tentu akan ingat siapa pernah melakukan apa, dan itu merupakan cacat moral ya. Jadi tidak harus kemudian itu dihukum ya. Ya, ada juga yang kemudian mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri karena merasa itu satu kesalahan yang dia tidak sengaja, maka itu cacat moralnya itu bisa terhapus mungkin ya. Jadi sebagai penulis, karena itu dianggap hal yang pada dasarnya itu nanti mungkin sudah tidak akan bisa berinteraksi dalam dunia akademik, maka dari awalnya juga harus berupaya untuk menghindari pelanggaran ketika kode etik tersebut. Oleh karena itu, perlu dipahami tiga pelanggaran kode etik yang sangat serius itu, yaitu sekali lagi fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarism. Jadi yang akan saya bahas secara lebih rinci nanti adalah plagiarism, khususnya adalah variannya, yaitu self-plagiarism. Tapi saya ingin menyinggung sedikit tentang fabrikasi data ini ya, membuat data yang sebenarnya
tidak ada membuat data fiktif. Sebetulnya ini kan sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa di sekitar kampus itu dulu-dulunya itu akan kita lihat marak yang menawarkan, menjual jasa pengetikan skripsi, tesis, disertasi. Ya, di balik itu kadang-kadang tidak hanya pengetikan saja, tapi pembuatan. Jadi artinya penulis skripsi, penulis tesis dan disertasi, bahkan disertasi itu tidak berbuat apa-apa, dia hanya menjahitkan gitu. Di perusahaan ini di backup ya, karena memang mungkin keuntungannya menggiurkan ya, di backup oleh para ahli, artinya orang yang memang sangat ahli dalam melakukan penelitian dan kemudian membuat-buat ya, data itu kan dengan mudahnya disediakan walaupun sebetulnya tidak dikumpulkan langsung. Nah ini yang paling sulit. Jadi bisa juga kalau plagiasi misalnya salah satu pintu masuk kan adanya software untuk identifikasi similarity, kesamaan naskah penulis dengan naskah-naskah yang sudah terbit atau belum terbit. Dengan cek pakai Turnitin misalnya berapa persen similarity-nya. Aplikasi ini bisa saja nol karena canggihnya mesin ya. Bahkan saya pernah oleh seorang yang tahu tentang melek IT, itu ada mesin, ada aplikasi yang dengan mudahnya kita mau pesan apa, topik apa, dalam bahasa apa. Dalam waktu yang singkat, itu keluarlah artikel dengan nama kita yang membeli, dan kemudian itu semuanya itu sudah disiapkan untuk kemudian bisa disubmit ke jurnal tertentu. Dan tidak bisa ini dideteksi, karena memang similarity-nya itu sangat rendah. Nah, dari segi similarity kan para pengelola jurnal itu kadang-kadang mematoknya rata-rata 30% lah. Gitu. Nanti saya akan ngomong tentang masalah persentase ini. Jadi fabrikasi ini sulit sekali. Oleh karena itu, pada dasarnya ini bisa dideteksi melalui pencermatan para pembimbing mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, disertasi. Dari awalnya itu kira-kira bisa dibau gitu loh ya, diendus-endus itu kira-kira ini melakukan sendiri atau enggak gitu. Jadi kalau pembimbingnya itu tidak terlalu cermat dalam memantau, memonitor proses pembuatan, proses penulisan, proses pelaksanaan penelitiannya, ini bisa saja kebobolan ini. Jadi hanya bisa diidentifikasi melalui proses pembimbingan yang teratur dan kecermatan dalam mendeteksi kira-kira ini dikerjakan sendiri oleh penulis, oleh mahasiswa penulis skripsi, tesis, disertasi atau tidak. Nah ini fabrikasi serius sekali, tapi saya masih menduga banyaklah yang melakukan ini, masih kebobolan tetapi tidak sampai terdeteksi. Yang kedua, ini saya ingin mengingatkan ya, ini barang sepele sebetulnya, tetapi juga serius sekali falsifikasi data. Jadi jelas kalau fabrikasi data itu kan penipuan yang jelas tidak bisa ditoleransi. Falsifikasi data ini juga termasuk penipuan itu, ketidakjujuran, pelanggaran kode etik yang sangat disesalkan, yaitu mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Ini beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Contoh yang sederhana yang saya kira ini mungkin tidak disadari. Kalau ada, ini khususnya kalau yang suka statistik ya, statistik yang kemudian hasilnya itu signifikan atau tidak. Kalau sampai kemudian ada pemahaman, keyakinan bahwa penelitian yang melibatkan analisis data menggunakan statistik itu
akan dianggap bagus kalau memang signifikan. Kalau tidak signifikan, misalnya ada pemahaman kalau tidak signifikan itu dianggap gagal, dianggap lemah, tidak dianggap bagus. Mungkin karena menduga itu datanya yang tidak valid, instrumennya yang tidak bagus. Itu bisa membahayakan loh ini. Bagi mahasiswa itu, kalau itu menakutkan gitu ya, artinya jangan sampai kemudian harus melakukan penelitian lagi karena penelitiannya yang telah dilakukan dengan prosedur yang benar itu ternyata tidak signifikan, maka dia bisa takut itu kalau kemudian dosennya, para pembimbing, penguji itu punya keyakinan kalau yang tidak signifikan itu tidak bagus, maka dengan mudahnya datanya diubah. Ya misalnya salah satu contohnya kan bisa juga tidak signifikan itu karena sampelnya terlalu kecil, tambah aja sampelnya misalnya. Itu akan, dan tentu kalau menambah sampel, jadi memperbesar sampel itu berarti kan memanipulasi data, memfalsifikasi dan memanipulasi, mengubah data. Banyak data fiktif. Jadi inilah bagian dari falsifikasi. Jadi mahasiswa itu bisa saja melakukan falsifikasi data ini hanya karena tuntutan atmosfer yang dibangun di kampus atau di antara para dosen yang kemudian mengatakan bahwa kalau tidak signifikan itu tidak baik, tidak berhasil gitu. Contoh lain yang sering juga saya dengar itu misalnya kalau penelitian yang melibatkan dana dari tambah luas gitu. Dana dari provinsi, melibatkan misalnya harusnya 5 kabupaten, tapi karena dari segi waktu kepraktisan itu hanya bisa 4 kabupaten, tetapi untuk penyerapan dana harus disebut 5 kabupaten. Kabupaten yang tidak didatangi, datanya tidak dikumpulkan tadi, direka-reka, dibuat kira-kira sama datanya dengan kabupaten yang lain. Nah, ini termasuk falsifikasi data. Dan ini saya kira serius itu karena berarti tidak mengungkap kebenaran. Ya. Padahal pada dasarnya kan melakukan penelitian itu adalah revealing the truth. Ya. Apapun the truth itu. Mengungkap kebenaran, walaupun kebenaran itu bisa juga pahit ya. Jadi kalau ada falsifikasi data ini jelas mengungkap kebohongan, tidak jujuran. Ya, itulah kemudian yang saya katakan itu dua kode etik, pelanggaran kode etik ini sangat disesalkan. Tapi ini dua ini sulit dibuktikan, sulit diidentifikasi. Ya, dibuktikan mungkin bisa ya dalam bentuk misalnya wawancara diinvestigasi mengenai bagaimana data itu sebetulnya itu dari mana. Sekarang ini kan ada ilmu yang namanya forensik ya. Itu forensik itu bisa mengungkap apakah betul itu data itu diperoleh dari lapangan yang sebenarnya. Aplikasi juga gitu, tapi kalau tidak ada laporan, tidak ada kecurigaan, ini lewat saja dua ini. Nah, sekarang yang plagiarism ini saya kira sudah banyak yang mencermati karena ini memang terkait dengan masalah teknologi itu relatif lebih mudah daripada yang fabrikasi data dan falsifikasi data tadi. Ya, dengan adanya pengecekan kesamaan berapa persen itu. Jadi pada dasarnya kalau plagiarism itu yang mengambil ide, kata-kata, kalimat, teks, atau apa saja yang masih menjadi milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, baik itu sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Ide, kata-kata, kalimat, teks, atau apa saja, jadi termasuk data-data.
termasuk gambar, termasuk tabel yang masih menjadi milik orang lain. Saya menyebut yang masih menjadi milik orang lain karena ada juga ide, kata-kata, kalimat, teks yang kemudian semula itu milik orang lain, tapi sudah menjadi public domain, sudah menjadi common knowledge. Contoh konkretnya itu sebetulnya misalnya bahwa Jakarta itu adalah ibu kota negara misalnya. Itu kan public knowledge, semua orang tahu dan itu bukan milik seseorang. Kalau mau menyebut itu tidak perlu. Saya melihat juga mengenai kaidah-kaidah tentang penelitian di buku-buku. Ya. Banyak di buku-buku itu sebetulnya berisi common knowledge. Salah satu kriteria definisi common knowledge adalah apabila buku tentang penelitian yang kemudian misalnya istilah validasi atau apalah validasi itu semua buku tentang penelitian yang penulisnya itu beda-beda itu sama ya karena itu sudah menjadi public knowledge, common knowledge, public domain ya. Yang seperti ini yang memang tidak perlu disebut sumbernya lagi ya itu yang seringkali malah berlebihan ya jadi kadang-kadang definisi tentang riset saja, definisi tentang evaluasi itu masih mengacu pada buku tertentu, padahal sebetulnya itu sudah common knowledge. Nah, variannya itu saya mengatakan variannya itu karena ini termasuk bagian dari plagiarism, self-plagiarism. Mengambil ide, kata-kata, kalimat, teks, atau apa saja milik sendiri yang sudah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya. Saya sebenarnya ingin merevisi ini ya, jadi istilah atau apa saja milik sendiri. Saya merevisinya sebenarnya menjadi apa saja, mengambil ide, kata-kata, kalimat, teks, atau apa saja yang semula milik sendiri. Jadi pada waktu kemudian itu digunakannya lagi, itu sebetulnya sudah bukan milik sendiri. Sehingga kemudian inilah yang seringkali mengundang perbedaan pendapat. Nah, bedanya dengan plagiarism itu yang semula milik sendiri, sebetulnya nanti kita bicarakan lagi, kenapa itu saya mengatakan yang semula milik sendiri itu sudah dipublikasikan. Jadi kalau belum dipublikasikan, salah satu contoh konkretnya itu skripsi, tesis, disertasi seseorang yang belum dipublikasikan, kemudian ditulis menjadi artikel dalam jurnal, itu tidak termasuk self-plagiarism. Karena masih tetap milik sendiri, masih belum dipublikasikan. Ya, kalau toh misalnya mau lebih mentaati etika, itu cukup menyebut saja bahwa artikelnya itu berasal diambil dari semula adalah skripsi, tesis, disertasi. Ya, ini yang membedakan antara plagiarism dengan self-plagiarism. Ini saya tidak ingin membacakan, tetapi menyekat kembali hukum positif yang ada di Indonesia itu, kalau saya sebut itu kalau mau kadang-kadang masalah mengambil keputusan seseorang itu memplagiasi atau tidak, itu dalam kaitannya dengan sanksi, itu biasanya melihat apakah ada hukum positifnya. Nah, ini satu-satunya hukum positif yang masih berlaku. Walaupun saya tahu dulu waktu masih Permendiknas, walaupun waktu Kemristek-Dikti itu ada upaya untuk memperluas ya, integritas ya, semacam hukum positif tentang integritas akademik. Tapi tampaknya itu hanya sampai pada draft saja, belum sampai diresmikan
Sehingga ini satu-satunya yang terkait dengan masalah plagiat ya. Jadi saya kira yang ingin saya sampaikan di slide ini kata-kata secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi kenapa? Karena memang seringkali kata sengaja dan tidak sengaja ini kan yang ada dalam hati kadang-kadang. Orang tidak akan bisa tahu itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau dari segi argumentasi lisan, orang bisa berkelit itu tidak sengaja. Maka dalam Permendiknas ini ya sengaja atau tidak sengaja. Dalam kaitannya ketidaksengajaan ini tentu yang bertanggung jawab adalah para pendidik. Kita harus mengajarkan pada mahasiswa kita agar kemudian mereka bisa menghindari. Agar kemudian mereka tidak dengan sengaja, tanpa sengaja melakukan plagiasi. Ini saya kira di mata kuliah research itu harus disisipkan itu mengenai masalah plagiat itu. Dan sebagian atau seluruh karya. Ini yang belum ada di sini, yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang itu milik orang lain, karya ilmiah orang lain, yang memang dari segi yang dikutip itu memang masih spesifik milik orang lain nanti, bukan termasuk bagian common knowledge. Tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi ini pentingnya menempatkan sebutan sumbernya itu. Jadi kalau misalnya itu yang dikutip seluruh paragraf, di mana itu ditempatkannya. Kalau yang dikutip itu hanya kalimat, di mana ditempatkannya. Ini menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini saya kira tidak perlu saya sampaikan. Ini kata-kata ini sebetulnya definisi ini plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada. Jadi sebetulnya kalau demi hukum kata-kata ini sebenarnya self plagiarism sebetulnya harusnya masuk. Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada. Nah, ini sebenarnya yang di luar ini pun masih bisa melibatkan expert judgment ya barangkali untuk mengatakan bahwa itu plagiat atau tidak. Mengacu dan atau mengutip dan seterusnya ini tidak usah saya ingin lebih pada self plagiarism nanti. Nah ini. Nah, saya kira saya tidak usah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa saja kita diskusikan ya. Sekarang self plagiarism. Ya, sekali lagi tadi sudah saya katakan belum ya bahwa Permendiknas nomor 17 tahun 2010 itu tidak mencantumkan adanya self plagiarism itu karena memang masih kontroversial. Ya, apalagi kalau dilihat tahunnya itu diundangkannya itu tahun 2010 kan. Padahal kalau kita cermati di EPA, itu baru tahun 2010 itu self-plagiarism itu dimasukkan. Artinya secara formal lah gitu. Pada dasarnya sebenarnya dalam kenyataannya itu sudah hidup, sudah digunakan, tapi belum banyak menjadi bagian dari ketentuan yang sifatnya formal ya. Itu kenapa di dalam Permendiknas tadi belum ada self plagiarism. Tapi sebenarnya secara internal pengelola jurnal misalnya itu sudah menyepakati yang namanya self plagiarism itu seperti apa, sanksinya seperti apa, itu sudah menyepakati. Yang menjadi penyebab banyaknya perbedaan pendapat itu dua hal kalau ini saya sebut. Salah paham tentang konsep mengambil milik sendiri. Jadi kalau masih menjadi milik sendiri, belum dipublikasikan, itu tidak ada masalah. Seperti yang saya katakan tadi, skripsi, tesis, disertasi yang belum dipublikasikan, itu masih menjadi milik sendiri. Jadi
Tidak ada masalah diambil, digunakan, bahkan seluruhnya kemudian dikonversi menjadi artikel di jurnal, tidak ada masalah. Karena itu masih menjadi milik sendiri. Tapi begitu dipublikasikan, publish itu salah satu interpretasinya adalah diberikan pada publik. Diberikan pada publik itu artinya bukan lagi menjadi miliknya sendiri. Nah, ini salah paham tentang konsep mengambil milik sendiri. Karena kalau itu kemudian milik sendiri itu sudah dipublikasikan, sudah bukan menjadi milik sendiri. Salah satu contoh, kalau kemudian kita menulis artikel dari disertasi, kita kirimkan pada pengelola jurnal, maka ada transfer of ownership, ya. Pernyataan memberikan hak kepemilikan itu, bukan hak pengarang, ya, hak pengarangan, tapi hak milik untuk mengedarkan, mempublikasikan, itu sudah diserahkan pada penerbit. Jadi tidak lagi menjadi milik sendiri. Ini yang seringkali banyak yang masih salah paham itu. Teman-teman di perguruan tinggi, di banyak perguruan tinggi itu saya lihat konsep mengenai milik sendiri ini yang masih perlu diluruskan, ya. Nah, yang juga menjadi menyebabkan adanya perbedaan pendapat itu karena definisi publish yang kemudian berkembang. Kalau dulu pada waktu belum ada kemajuan IT itu yang namanya publish itu ya masuk dimuat dalam buku, diterbitkan dalam buku yang ada ISBN-nya atau dimuat dalam jurnal yang ada ISSN-nya. Atau dimuat dalam koran, ya. Koran itu ISSN juga, ya. Serial, ya. Jadi dulu mudah, selama belum ada ISBN, selama belum ada ISSN, yaitu masih belum dipublish, sehingga masih, jadi misalnya kalau ingat waktu dulu belum ada kemajuan teknologi itu, dalam daftar rujukan, daftar pustaka, kalau kemudian itu diambil dari skripsi, tesis, disertasi, itu selalu ditulis unpublished dissertation, unpublished thesis. Unpublished, ya artinya tidak dibukukan, tidak dimuat dalam jurnal. Teman-teman mungkin tahu bahwa di Eropa itu kalau disertasi itu biasanya kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah, sebelum ada kemajuan teknologi itu jelas. Tapi setelah ada kemajuan teknologi, maka kemudian ada pergeseran makna, perluasan makna published. Ada yang menyebut bahwa kalau seperti sekarang ini, misalnya saya gunakan untuk bahan paparan dalam kuliah tamu seperti ini, itu ada juga yang menyebut itu sudah dipublish. Saya mengatakan ini belum publish, dan memang apa yang saya sampaikan ini bukan karya ilmiah juga. Kalau kemudian ada hasil penelitian yang disampaikan dalam seminar akademik, itu ada juga yang menyebutnya sudah publish. Kalau saya secara pribadi mengatakan belum, kecuali kalau kemudian masuk proceeding. Walaupun mungkin hanya dalam bentuk abstrak saja, kalau idenya ada di situ, maka itu sudah publish. Sehingga teman-teman yang menjadi panitia seminar atau penulis peserta pemakalah, hati-hati ini. Kalau kemudian hasil penelitiannya itu masih akan dipublikasikan atau skripsi tesis disertasinya itu masih akan dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal, jangan mau dimuat di proceeding, jangan, walaupun hanya abstraknya saja. Karena itu bisa berpeluang untuk dianggap menjadi bagian dari self-plagiarism. Ini masalah ini, definisi publish ini. Ya, yang jelas penciptaan terhadap karya sendiri, jadi sebetulnya saya harus menambahi penciptaan terhadap yang semula adalah karya sendiri yang semula milik sendiri, tapi sudah diberikan pada publik, itu juga dianggap sebagai pelanggaran kode etik penulisan karya ilmiah.
saya dalam artikel opini di Kompas itu judulnya self plagiarism juga plagiat. Jadi karena ada juga yang ya oke, yang bukan itu yang mana gitu. Jadi itu yang kemudian saya paparkan berikut ini. Sebelumnya saya ulangi lagi mengapa menggunakan sebagian karya sendiri untuk karyanya yang lain dianggap plagiat, padahal itu bukan milik orang lain. Nah, ini kata-kata bukan milik orang lain itu perlu dicermati, karena begitu sudah dipublikasikan, maka itu bukan miliknya sendiri lagi. Sudah milik publik, juga bisa dikatakan sudah milik pengelola jurnal misalnya. Yang pertama, melanggar ketentuan originality karya ilmiah pada karyanya yang kedua. Jadi kalau katakanlah misalnya itu diterbitkan lagi, ini contoh konkretnya itu diterbitkan lagi dalam bentuk artikel mungkin bahasanya lain, dari semua bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris atau sebaliknya. Ya, karyanya yang kedua ini kan tidak lagi original. Karena isinya sudah bukan hal yang baru. Dan sudah diterbitkan di tempat lain. Jadi itu melanggar ketentuan originality. Setiap pengelola jurnal yang bereputasi itu selalu menyebutkan yang bisa dimuat adalah yang karya original. Kemudian yang kedua ini memaparkan karya yang isinya tak ada sesuatu yang baru. Jadi katakanlah misalnya ini ekstrimnya ya, karya sebelumnya itu dipublikasikan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kemudian diterbitkan lagi sekarang dalam bentuk apapun, tapi idenya, temuannya sama, itu kan membohongi itu, seolah-olah itu sesuatu yang baru, padahal tidak ada kebaruan. Ini ketidakjujuran tadi, kebohongan, seolah-olah itu hal yang baru. Nah, ini yang saya peroleh dari internet ya, yang ketiga ini. Nah, kalau kita itu, karya kita itu sebelumnya itu ada dalam bentuk artikel yang ada authors yang lain, jadi kita sebagai co-author, kemudian diterbitkan lagi tanpa authors yang lain, itu berarti bisa juga ambil milik orang lain, yaitu co-authorsnya yang lain tadi. Ini jelas ini. Jelas dianggap mencuri itu ya. Ngambil hak orang lain. Kemudian itu yang tadi saya katakan. Jadi kalau sudah dipublikasikan, itu artinya sudah diberikan pada publik, bukan milik kita sendiri. Bukan milik kita lagi. Yang kedua ini, penulis hanya memiliki hak kepengarangan, itu juga yang tadi saya katakan. Itu termasuk melanggar hak hak cipta, ya, hak menyebarluaskan, hak menerbitkan. Ini nanti mudah-mudahan ada dalam contoh. Dulu lazim itu kalau menulis buku, bab-bab dari buku itu diambil dari artikel-artikel yang dimuat di jurnal. Itu apakah kemudian tulisan dalam buku itu yang isinya bab-bab yang sebelumnya itu sudah dimuat di jurnal sebelumnya dianggap plagiat atau tidak, dianggap self-plagiarism atau tidak, itu tergantung. Nanti mudah-mudahan ada dalam catatan saya. Nah, ini termasuk membohongi juga ini, memberikan kesan yang keliru, seolah-olah penulis lebih produktif daripada kenyataannya. Jadi sebetulnya dia itu dari segi jumlah dokumen itu hanya 2, tapi kemudian dua-duanya diterbitkan kembali, seolah-olah menjadi 4. Lebih produktif daripada kenyataannya. Yang tadi saya katakan masih sampai sekarang pun itu masih sangat debatable ya, jadi relatif baru, tapi kebaruan ini sebenarnya pada dokumen-dokumen formal, ketentuan-ketentuan formal. Ya, salah satunya itu edisi ke-6. Sekarang ada edisi ke-7 ya. Itu masih ada. Ke-7 mungkin 2020 ya, EPA itu. Ya, jadi kalau EPA sebelumnya edisi ke-5 belum ada.
Jadi kalau EPA ini saya belum mencermati yang EPA ke-7 2020 itu definisi self plagiarism itu disebut jika mengutip kata-katanya sendiri dalam jumlah yang banyak. Sumbernya harus disebut dan jumlah kata yang dikutip juga tidak melanggar asas kepantasan. Jadi kalau kemudian hanya 1, 2 yang tidak begitu penting barangkali ya itu tidak ada masalah, tidak harus. Apalagi kalau kita lihat yang namanya kosakata, vocabulary itu kan ada yang ada 3 kelompok ya, ada general vocabulary, ada academic vocabulary, ada juga technical vocabulary. Kalau itu tatarannya itu pada general atau academic vocabulary mungkin tidak perlu. Tapi kalau tatarannya pada technical vocabulary atau yang kemudian itu intinya adalah temuan-temuan, itu saya kira perlu disebut. Mengenai jumlah kata ini juga jangan sampai kemudian mengatakan dalam satu artikel yang dimuat berikut ini adalah artikel yang sudah pernah dimuat dan kemudian semuanya persis sama. Ini yang dimaksud dengan melanggar asas kepantasan. Nah ini saya ambilkan dari Authenticate, bahkan sebenarnya dari Turnitin juga sama lah itu. Saya kira ini hanya untuk menunjukkan bahwa di dalam kalau teman-teman search di Google itu namanya self plagiarism itu sudah banyak juga, tapi memang belum mengerucut lah pada satu kesepakatan yang dalam bentuk yang formal. Nah ini saya tulis kembali, plagiarism menggunakan milik orang lain, baik sudah, ini beda antara plagiarism dengan self plagiarism ya. Baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan tanpa menyebut sumbernya. Jadi perbedaan antara plagiarism dengan self plagiarism itu memang jelas itu. Kemudian sebetulnya saya ada juga yang ingin saya sampaikan, tapi ini masalah mengutip itu kan sebenarnya parafrase ya. Mengutip ide dari orang lain itu kan sebenarnya parafrase. Nah, kalau kemudian, jadi kalau bukan parade ya, jadi setiap kalau misalnya menyebut milik orang lain kemudian dalam setiap paragraf ada satu itu yang disebut dengan parade. Nah, yang diharapkan sebenarnya kan mensintesis. Nah, kalau mensintesis kemudian dari beberapa sumber itu dijadikan satu dalam satu kalimat, maka itulah yang kemudian memparafrase. Nah, memparafrase ini juga ada kaidahnya sendiri. Jadi kalau memparafrase tidak boleh menggunakan kata-kata aslinya. Ya karena memang pada dasarnya ini kan berasal dari banyak yang plagiarism. Sedangkan kalau self itu memang dari satu sumber yang semula miliknya sendiri itu. Tapi sekali lagi itu dari segi self plagiarism itu yang sudah dipublikasikan. Tapi sekali lagi yang definisi publikasikan itu sekarang sudah berkembang. Nah, sekarang yang dianggap jelas plagiarism. Ini saya ingin mengatakan bahwa tayangan saya ini ada kategorisasi 3 hal ya. Satu, yang jelas dianggap plagiarism, yang jelas bukan plagiarism, dan yang masih belum jelas dianggap plagiarism, self plagiarism atau bukan. Ini khusus self plagiarism. Jadi kalau kemudian ada penulis yang sengaja mengirimkan kembali artikel yang sudah pernah terbit ke jurnal lain, yang kemudian dimuat lagi, itu jelas self plagiarism. Atau dengan sengaja mengirimkan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal yang berbeda, yang akhirnya kedua jurnal ber-ISSN itu memuat artikel yang sama. Ini kalau dulu melakukan seperti ini karena ingin minimal salah satu diterbitkan. Tapi sekarang mestinya sudah disadari bahwa itu kalau mengharapkan hanya satu itu bisa tidak terjadi. Bisa juga kalau kemungkinannya lebih dari satu. Dan itu tidak bisa ditoleransi lagi. Paling tidak kalau dari segi sanksi
pengelola jurnal akan memasukkan nama kita ke blacklist, daftar hitam yang kemudian tidak akan lagi kita bisa ngirimkan. Ini saya tidak bicara masalah sanksi ya, jadi sanksi itu bisa tergantung dari kira-kira ke seriusan pelanggaran yang dibuatnya. Saya sanksi nanti saya menulis di Kompas itu bahwa pada dasarnya untuk menghakimi, untuk menyatakan bahwa itu plagiat atau bukan, bahwa itu self plagiarism atau bukan, dan kemudian bagaimana sanksinya itu ya memang harus menggunakan expert judgment manusia, tidak bisa dilakukan oleh mesin. Sehingga ini tidak bisa dikatakan polanya seperti apa. Ya tentu kalau dari segi pola, yang kira-kira berat, ya tentu sanksinya berat. Yang kira-kira tidak berat, ya sanksinya tidak berat. Sanksi yang paling ringan itu kalau kaitannya dengan penghakiman di perguruan tinggi, ya teguran secara lisan atau teguran tertulis atau pernyataan penulis bahwa tidak akan melakukan itu lagi. Yang paling berat ya itu kemudian kalau mahasiswa jadi menganulir ijazah, kalau dosen ya diturunkan pangkatnya dan seterusnya, itu gradasi dari sanksi-sanksi. Ini termasuk yang jelas menggunakan ide-ide, data, temuan dan bahan-bahan lain secara substansial milik sendiri yang pernah diterbitkan dalam jurnal tanpa menyebut sumbernya. Dengan sengaja mencantumkan tulisan-tulisan dalam bab-bab buku yang telah ditulisnya menjadi bagian. Nah, ini yang saya sebut tadi, menulis buku, tapi isinya itu sebenarnya bab-babnya itu diambil dari artikel di jurnal-jurnal yang sudah terbit tanpa direvisi sama sekali. Ya, jadi bukan edisi revisi dan kemudian itu persis sama gitu. Kemudian yang tidak dianggap, yang jelas tidak dianggap sebagai plagiarism itu kalau menggunakan artikel-artikel tulisannya sendiri yang pernah dimuat dalam jurnal ber-ISSN untuk bahan penulisan buku ber-ISBN atas nama sendiri dengan cara menambahkan, ada yang ditambah, ada yang dimutakhirkan, ada yang direvisi, ada yang dikembangkan, ditambah-tambah tadi menjadi bagian dalam buku tersebut, dan kemudian juga jangan lupa minta izin penggunaan untuk buku itu dari penerbit jurnal. Dan biasanya penerbit jurnal itu dengan mudahnya memberi izin. Dan kemudian juga menyebutkan sumbernya. Jadi paling tidak dinyatakan dalam bagian persantunan dalam buku yang ditulisnya sendiri itu. Yang dalam, ya jadi artinya di dalam pengantar, dalam bagian pendahuluan itu bisa disebut bahwa bab-bab yang ditulis dalam buku itu adalah bab-bab diambil dari artikel judulnya apa, di jurnal apa, dan itu kemudian sudah ada pengembangan, sudah ada revisi. Ini jelas bukan self-plagiarism. Jadi seringkali ini wilayah-wilayah yang jelas plagiarism, yang jelas bukan plagiarism, ini yang belum banyak dibicarakan orang. Nah, yang masih mengundang perbedaan pendapat itu ini, jadi menulis buku ber-ISBN yang isinya kumpulan artikel tanpa ada perubahan yang pernah dimuat di jurnal ber-ISSN. Ini akan dianggap sebenarnya pengulangan ini. Akan dianggap self-plagiarism jika tidak disebutkan sumbernya atau tidak memperoleh izin penggunaan dari penerbit jurnal yang memuat artikel-artikel tersebut. Ya, mungkin kalau toh misalnya itu tidak ada revisi, bisa juga ini sudah bukan kebohongan ya, bukan jurnal lagi karena sudah dinyatakan. Ya, lanjutkan. Halo, ada masalah ya? Silakan, Prof. Kemudian itu tadi itu dianggap self-plagiarism jika tidak disebutkan. Jadi begitu disebutkan maka tidak akan dianggap self-plagiarism. Apalagi kalau kemudian bisa ditunjukkan bagian-bagian mana yang dikembangkan ya, diubah, direvisi.
Nah, yang kemudian ada perbedaan label itu adalah apabila tulisan-tulisan yang berpotensi dianggap self-plagiarism itu kemudian digunakan untuk naik pangkat. Ya, digunakan naik pangkat. Nah, ini seringkali ada istilah yang namanya double claim. Jadi jelas itu tidak boleh yang namanya double claim itu. Jadi yang sudah pernah dinilai angka kreditnya untuk kenaikan pangkat, kemudian dalam bentuk lain diajukan lagi, itu tidak. Menurut saya di level lembaga harusnya ini sudah difilter, jangan sampai diklaim kembali. Dan kalau diklaim kembali ya wilayah yang tadi masih abu-abu itu bisa membahayakan. Yang semula dianggap tidak ada masalah ternyata dianggap self-plagiarism jelas, dan itu ya yang namanya self-plagiarism itu ya plagiarism. Ini bisa berakibat fatal. Nah, sekali lagi kalau tadi menulis buku, kemudian isinya itu dari artikel yang dimuat sebelumnya, itu jangan sampai bertujuan untuk memperoleh angka kredit atau pengakuan lainnya. Mestinya tujuannya itu agar kemudian itu terhimpun menjadi satu bagian, karena artikel-artikelnya itu saling terkait, dan itu untuk memperluas jangkauan. Itu saya kira bagus sekali tujuan itu. Jadi kalau itu kemudian tujuannya untuk memperoleh angka kredit, kalau saya lihat itu namanya double claim, tidak boleh double claim itu. Ini termasuk juga yang masih mengundang perbedaan pendapat itu, ini para pengelola jurnal harus menghindari ini, jangan sampai pengelola jurnal itu nambah masalah ya. Jadi mengirimkan artikel yang sama ke jurnal lain karena pengelola jurnal yang dituju pertama itu tidak memberikan keterangan tentang status artikelnya dalam waktu yang cukup lama. Jadi penulis lama sekali menunggu berita dan kemudian menanyakan berkali-kali, ternyata juga tidak ada jawaban. Nah, ini kalau kemudian ternyata jurnal yang dituju pertama, yang kemudian kedua juga memuat, ini salah siapa ini? Sebenarnya andil pengelola jurnal pertama tadi itu juga salahnya. Nah, sebagai penulis, saya anjurkan untuk menghindari adanya kemungkinan di double publication yang kemudian akan dianggap sebagai self-plagiarism itu. Penulis perlu menyampaikan surat pernyataan mencabut, menarik kembali artikel dari jurnal yang pertama dituju, dan itu menjadi alibi ya. Jadi kalau toh misalnya itu disalahkan penulis, ya sudah punya bukti bahwa itu sudah ditarik kembali, walaupun penulis pengelola jurnal pertama itu tidak merespon surat pencabutan kembali tadi. Kemudian yang juga masih mengundang perbedaan pendapat itu menutup karyanya sendiri yang belum dipublikasikan, tapi sudah disajikan dalam seminar atau forum-forum yang resmi. Yang tadi saya katakan, tapi kalau sudah masuk ke proceeding, apalagi dalam bentuk full text, ini cenderungnya akan dianggap sudah terbit. Jadi yang masih mengundang perbedaan pendapat itu sudah dipaparkan itu, ada juga yang menganggap itu publikasi. Kalau saya menganggap yang sudah jelas dianggap dipublikasikan itu apabila masuk proceeding. Apalagi proceeding itu dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Kemudian ini salah sing memecah satu laporan hasil penelitian menjadi beberapa artikel yang diterbitkan dalam jurnal ber-ISSN yang berisi bagian-bagian yang sama. Ini kalau kemudian dipecah-pecah itu agar terhindar dari self-plagiarism, karena ini dalam kurung yang saya kurung ini akan dianggap bukan self-plagiarism jika yang terbit belakangan mengacu pada yang terbit lebih dahulu. Ini tidak mudah, yang kalau dikirimkan bersamaan tidak tahu mana yang diterbitkan lebih dahulu. Oleh karena itu caranya bagaimana? Ada dua alternatif. Satu, bisa saja masing-masing artikel. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi
bisa berpotensi menjadi self-plagiarism. Ya, untuk menghindari itu salah satu caranya adalah bahwa setiap artikel dari disertasi yang sama misalnya, dari hasil penelitian yang besar yang sama itu masing-masing itu self-contained. Jadi betul-betul tidak mengacu dari artikel yang lain, tidak saling mengacu. Nah, kalau kemudian itu sulit, maka yang diacu itu laporan penelitiannya, yang diacu adalah skripsi, tesis, disertasi. Sehingga kemudian apapun yang ada kesamaan dalam tulisan terpisah-pisah tadi, tidak perlu lihat kapan dipublikasikan, dimuat dalam jurnal, itu masing-masing sudah mengacu pada babonnya ya. Babonnya itu laporan hasil penelitian atau skripsi, tesis, disertasi. Jadi kan sumber acuan itu kan bisa juga yang belum terpublikasi dalam bentuk laporan hasil penelitian maupun skripsi, tesis, disertasi. Mudah-mudahan masih ada waktu. Terima kasih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, sudah semua yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ismail lagi. Terima kasih Prof. Ali Sauka, Bapak Ibu. Terima kasih juga telah mengikuti. Ada satu saya ingin bacakan di artikel yang ditulis oleh Prof. Ali Sauka yang berjudul Self-Plagiarism juga plagiasi, bahwa yang mengambil keputusan akhir adanya unsur plagiarisme dan juga self-plagiarism adalah manusia, bukan mesin. Jadi Turnitin, Authenticate, dan seterusnya itu adalah membantu manusia untuk memutuskan. Yang kedua adalah tadi perdebatan-perdebatan yang boleh jadi ketidaksamaan persepsi sudah ada jalan keluarnya. Jadi kalau artikel-artikel yang Bapak Ibu sudah terbitkan mau dikumpulkan menjadi satu buku boleh dengan seizin penerbitnya. Kemudian yang kedua penambahan, yang ketiga persantunan dari mana sumbernya, dan yang terakhir adalah bukan digunakan untuk kenaikan pangkat. Jadi semata-mata untuk menghimpun itu semua, tetapi ada tata caranya. Ada beberapa pertanyaan Prof yang masuk. Yang pertama dari Ilmi Biologi UGM. Definisi sudah dipublikasikan seperti apa itu Prof? Apakah harus di jurnal ilmiah atau cukup publikasi pribadi seperti di blog? Ya, itu yang dari Ilmi dari UGM. Yang kedua, pertanyaan dari Selby. Jika kita mengutip suatu kata misalkan, tapi kita mengubah kata-kata tersebut menjadi kata kita sendiri, tetapi maknanya tersirat begitu juga, itu harus dibuat pengutipan dan di daftar pustakanya. Seperti apa Prof? Dan yang terakhir dari Ilham Jupri. Untuk menghindari self-plagiarism, apakah ketikan Pak Ilham bisa mensitasi diri sendiri atau swasitasi? Mohon berkenan Prof Ali untuk 3 pertanyaan di awal ini. Dimohonkan dengan terima kasih. Silakan Prof. Mudah-mudahan saya masih ingat semua, nanti tolong diingatkan kalau saya lupa. Yang pertama itu, pertanyaan itu memang yang tadi saya sampaikan, definisi published, ya, dipublikasikan, diterbitkan, itulah yang kemudian sekarang ini berkembang ya. Jadi kalau kemudian itu masuk ke blog ya tadi ya, masuk ke blog. Iya Prof, blog. Masuk ke blog itu kalau saya menganggap itu belum terpublikasi, tapi orang lain bisa menganggap itu terpublikasi. Jadi artinya itulah yang kemudian yang sampai kapanpun mungkin ya itu akan ada perbedaan pendapat tadi. Jadi kalau dalam bentuk blog itu bedanya dengan kalau misalnya dikirim ke jurnal itu karena memang ada penyerahan hak ya, penyerahan hak mendistribusikan. Jadi yang mendistribusikan artikel yang sudah terbit itu kan penerbit, bukan penulis. Ya, jadi sudah bukan menjadi milik penulis lagi. Tapi blog itu kalau masih dari kendali penulis,
yang punya blog adalah penulis, kalau saya merasa itu belum dipublikasikan. Seperti juga ya seminar-seminar, kalau kemudian katakanlah hasil-hasil penelitian itu disampaikan dalam bentuk seminar, walaupun itu terekam ya, recorded, kemudian tapi tidak dimasukkan dalam proceeding yang dalam bentuk buku yang ada ISBN-nya, saya merasa itu belum terpublikasi. Saya akan mengatakan bahwa itu bukan publikasi, sehingga kemudian kalau ditulis dalam bentuk artikel yang kemudian dimuat di dalam buku, ada dalam jurnal yang ber-ISBN atau ber-ISSN, itu bukan self-plagiarism. Jadi tidak ada pelanggaran etika sama sekali. Nah, kalau kemudian kita ingin juga beretika, maka bisa aja kita menyebut bahwa ini pernah, seperti pada waktu tadi saya katakan skripsi yang unpublished, skripsi tesis disertasi yang unpublished ya, karena ada yang publish ya, itu di Eropa misalnya, kalau disertasi kan dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN, yang skripsi tesis disertasi itu misalnya ekstremnya tanpa menyebut bahwa itu dari skripsi tesis disertasi yang unpublished, itu tidak ada masalah. Nah, tapi kalau mau sopan santun lagi, ya sebut saja bahwa ini dari skripsi tesis disertasi. Dan itu jelas, kalau saya mengatakan, ya kalau saya sebagai juri, saya mengatakan bukan self-plagiarism sama sekali. Jadi blog termasuk itu menurut saya. Karena blog itu kan masih kendali penulis ya. Yang ketiga yang masih ingat saya mengenai self-citation ya. Jadi pada dasarnya kalau boleh saya menyebut ada peneliti yang sangat setia meneliti barang yang sama puluhan tahun. Ya, saya dalam bidang bahasa itu ada Paul Nation ya. Paul Nation dari New Zealand itu dari sejak tahun 80-an sampai sekarang itu yang diteliti tentang vocabulary. Dan kalau penelitian-penelitian tentang vocabulary, tidak ada penulis-penulis lain yang tidak pernah mengutip Paul Nation. Nah, Paul Nation sendiri sebagai peneliti, dia akan mengutip hasil-hasil penelitian dia sebelumnya. Jadi banyak sekali artikel-artikel Paul Nation yang dalam daftar rujukan itu self-citation, yang disebut adalah karya-karyanya sendiri. Dan itu jelas bukan plagiarism. Nah, masalahnya kan kadang disebut self-citation itu tidak boleh berlebihan. Tetapi kalau seperti Paul Nation ini tidak bisa tidak berlebihan. Kalau yang tidak menekuni bidang yang sama dari waktu ke waktu sekian puluh tahun, ya tentu dia tidak banyak penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau kemudian dia seolah-olah mengabaikan peneliti yang lain, tidak merujuk penelitian lain, hanya merujuk diri sendiri, itu yang kemudian masalah kepantesan saja lah, bukan self plagiarism. Yang kedua saya masih tidak ingat nih pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Yang kedua tadi Prof, ketika kita mengutip suatu kata, tapi kemudian maknanya sama, apakah harus dibuat kutipan, pengacuan, dan daftar pustaka? Itu pertanyaan. Jelas kan gini, kalau itu baik itu milik sendiri kalau milik sendiri kan yang sudah dipublikasi. Kalau plagiat yang milik orang lain itu kan tidak hanya kata-kata tapi ide ya. Jadi ide dan kata-kata yang berbeda-beda. Sehingga kemudian dari segi keharusan untuk menyebut ya jelas. Jadi sekali lagi itu tidak dari segi jumlah ya berapa ekstrimnya itu 1, 2, 3 kata. Misalnya kalau kata saya menyebut airnya mengalir sampai jauh, orang sudah sangat hafal itu dari gesang itu. Jadi dari gesang ya. Airnya sudah mengalir sampai jauh. Jadi walaupun hanya 1, 2, 3 kata itu pada dasarnya pengambilan. Jadi tidak, maksud saya adalah bukan kuantitas.
Nah, tapi sekali lagi, kalau kemudian idenya sama dengan kata-kata yang berbeda-beda, itu justru yang diminta. Memparafrase tadi. Nah, masalah pengacuan, ya tetap saja sama. Itu dalam, ini hanya bedanya itu hanya pada waktu kita menuliskan dalam teks. Ya, pada dasarnya memang pengutipan-pengutipan itu yang dianggap bagus adalah parafrase, karena lebih banyak dikedepankan sintesis, banyak yang dikutip, tapi kemudian dikemukakan dalam paparan yang lugas, yang singkat, tidak berparade gitu. Jadi dari nulisan dalam teks itu sebaiknya memang menggunakan parafrase. Kalau sudah parafrase tidak perlu ada kutip. Tapi kalau persis kata-katanya harus ada tanda kutip. Masalah tanda kutip ini kemudian menyatu dan terpisah dalam paragraf itu memang tergantung pada jumlah kata yang dikutip. Jadi kalau tidak sama persis menggunakan kata-katanya sendiri, parafrase itu tidak perlu ada tanda kutip, tapi dari segi penyebutan sumbernya di daftar rujukan itu sama saja. Tidak masalah. Tiganya sudah saya jawab ya? Sudah Prof. Satu pertanyaan terakhir. Ini dari Surono UGM. Apakah ketika tadi menerjemahkan Prof. Satu karya dalam bahasa asing, awalnya itu bahasa Indonesia, lalu kemudian diterbitkan lagi, apakah itu masuk kategori double publication atau masuk kategori plagiarism, Prof? Mohon izin, disilakan, Prof. Yang jelas kalau kemudian itu sama ya, idenya sama, menggunakan bahasa yang beda, itu bukan original lagi ya. Jadi artinya memang itu double publication ya. Double publication itu masuk wilayah self plagiarism kalau kemudian disembunyikan sumber sebelumnya itu. Kalau kemudian tidak disebut-sebut sumber sebelumnya. Jadi seolah-olah itu karya yang beda. Padahal sebetulnya kan substansinya sama. Yang beda kan hanya bahasanya. Jadi akan menjadi aman kalau kemudian disebut karya sebelumnya itu dalam bahasa Indonesia, kemudian ini sekarang dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian ini masalahnya kalau hanya dalam bentuk buku kan kadang-kadang kendali kita. Tapi kalau dalam bentuk artikel yang dikirimkan ke jurnal, itu kan pengelola jurnal harus diberitahu kan. Kalau diberitahu tidak akan dimuat kan gitu. Jadi ya udah, kalau mau menulis artikel untuk jurnal sebaiknya tidak dalam bentuk mentransfer dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Karena sama aja lah, terbebas dari self plagiarism dengan menyebut bahwa ini sebelumnya sudah pernah terbit dengan bahasa yang beda, tapi pengelola jurnal tidak akan menerima itu. Karena pengelola jurnal itu yang diminta adalah originality, pertama dari segi belum diterbitkan sebelumnya dalam bentuk apapun, dan dari segi kebaruannya. Ya, tapi memang aman, tidak akan dianggap sebagai melanggar kode etik kalau disebut sumbernya bahwa sebelumnya itu pernah terbit dalam bahasa yang beda. Oke, ada lagi? Itu Prof, pertanyaan ini mudah-mudahan masih ada waktu. Satu lagi ada pertanyaan ini Prof, apakah kalau dari video YouTube atau dari media sosial seperti apa statusnya Prof? Karena terkadang kita ini ketika ada satu ide diunggah ke media sosial, apakah Facebook atau Twitter, bagaimana kondisinya itu Prof untuk memperlakukan apakah disebut publish atau unpublish? Mohon izin dipersilahkan Prof. Kalau saya sebetulnya punya prinsip bahwa yang kalau misalnya artikel yang kemudian diterbitkan kembali dengan ngirim ke jurnal lain, itu yang paling serius adalah pelanggaran hak cipta ya, hak cipta dalam artian hak mengedarkan tadi.
Jadi pada waktu karya pertamanya kan sudah diserahkan, ada transfer of ownership dari penulis ke pengelola jurnal. Nah, kalau kemudian itu dikirimkan kembali ke tempat yang lain, itu sebenarnya yang paling serius adalah pelanggaran hak cipta tadi. Jadi oleh karena itu, kalau kemudian itu dalam hal seperti blog tadi, sosial media itu masih dalam kendali kita, masih masih belum diberikan kepemilikannya pada orang lain. Saya merasa itu tidak masalah. Tapi sekali lagi sopan santunnya itu ya sebut saja bahwa ini salah satu contoh saya menulis buku sebenarnya itu lecture notes itu ya. Tapi kemudian yang lecture notes itu salah satunya saya kirimkan ke sebuah penerbit. Saya sebut itu dalam bagian, tapi hanya sedikit saja. Saya sebut bahwa ini pernah terbit di situ, itu saja. Jadi kalau toh misalnya ada pelanggaran kode etik itu ringan lah gitu. Tapi yang jelas itu tidak saya niatkan untuk mencari kredit ya. Boleh ini bukan pertanyaan, tapi saya ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Silakan, Prof. 1 menit saja. Itu masalah menyatakan, menghakimi, mengambil keputusan bahwa seseorang itu melakukan plagiat itu hanya manusia, dan itu sifatnya kalau manusia ini harus bersifat expert judgment yang mendasarkan pada in-depth study, yang mendasarkan pada judgment kualitatif. Ya, jadi saya ingin mengklarifikasi mengenai similarity index. Similarity index itu bahkan saya tahu ada lembaga yang dengan dasar similarity index itu kemudian mengeluarkan pernyataan bebas plagiat. Itu keliru. Jadi bebas plagiat hanya didasarkan pada angka yang dikeluarkan dari mesin mengenai berapa persen similarity itu keliru. Saya punya kasus yang jelas-jelas sebagai bukti otentik. Salah satu contohnya itu ada persamaannya itu mungkin hanya 10%. Dan kalau 10% itu pasti lembaga yang mengeluarkan sertifikat tidak akan mengatakan ini bebas plagiat. Tapi 10% tadi ditemukan di bagian simpulan. Persis seluruh kata yang ada dalam satu paragraf itu sama. Jumlah similarity-nya kalau dibandingkan yang lain, itu mungkin hanya 5%. Menurut saya ini plagiat. Karena di simpulan itulah inti dari temuan penelitiannya. Sebaliknya, kalau kemudian katakanlah similarity index-nya itu 40% ya. Mungkin yang saya tulis di Kompas itu 35% mungkin. 35% itu kalau lembaga yang mengeluarkan itu kan mengatakan ini plagiat. Padahal belum tentu itu plagiat. 35% itu bisa saja kesamaannya itu merata dari sejak awal dokumen sampai akhir dokumen, dan kata-katanya kata-kata yang sifatnya itu general vocabulary. Berserakan di mana-mana. Setiap kalimat ada 1. Setiap kalimat ada 2 dan seterusnya. Itu jumlahnya bisa 35%. Dan ini sama sekali bukan plagiat. Karena memang kata-kata umum yang general vocabulary itu tidak bisa dihindari. Bahkan academic vocabulary yang namanya research, evaluasi itu academic vocabulary itu bisa sama. Jadi artinya jangan sampai kemudian, dan ini saya kira di turn in, saya kira kalau di search itu juga ada warning ya, dan memperingatkan bahwa angka yang dikeluarkan dari mesin itu adalah angka similarity index, bukan angka plagiat, bukan bukti plagiat, bukan bukti plagiat.
Yang kemudian membuktikan itu plagiat atau tidak adalah manusia, yang kemudian harus juga melibatkan orang yang diduga melakukan plagiat untuk membela diri, menunjukkan bukti-buktinya. Yang kedua ada satu lagi, 1 menit. Kronologi. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya pernah membela teman saya. Kronologi mana yang diplagiat, mana yang plagiat, mana yang diplagiat, itu pada dasarnya secara logis memang kronologi mana yang lebih dulu dipublikasi. Saya kira saya terima itu sebagai satu kaidah umum. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, sehingga kemudian itulah menghadirkan yang diduga plagiat tadi sangat perlu, itu ada juga yang diplagiat itu karya ilmiahnya terbit setelah yang memplagiat. Kan aneh ini ya. Tapi setelah diteliti, ini logis. Karena pada waktu karya asli yang diplagiat tadi, memaparkannya dalam bentuk seminar, itu plagiatornya itu hadir dalam seminar itu. Nah, sebagai seorang yang memang ingin sempurna, maka penulis aslinya yang diplagiat ini masih perlu waktu 1 tahun untuk kemudian bisa disempurnakan dan kemudian dikirim. Ya, yang memplagiat itu segera saja pada hitungan waktu hari atau minggu itu dikirim ke jurnal dan kemudian dimuat. Padahal itu plagiat. Nah, secara kronologi ini orang akan melihat yang diplagiat itu plagiatornya kan gitu. Ya, oleh karena itulah maka ini satu penekanan bahwa pada dasarnya menghadirkan orang yang diduga memplagiat itu penting sekali untuk mereka bisa membela diri, membawa bukti-bukti. Begitu, Pak Ismail. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak, Prof. Bapak Ibu yang masih bersama dengan kita. Mohon berkenan di chat box ada tautan presensi. Jika memerlukan untuk keperluan sertifikat, di situ boleh diketikkan data-datanya. Dan sebagai kata penutup, Prof, kami ini yang masih menapaki jenjang akademik, mohon kata penutup dalam bentuk nasihat, Prof. Saya mempelajari, Prof, yang insya Allah akan segera purna tugas selaku ASN, tetapi tentu sebagai guru kita tetap merindukan, ya tentu ada banyak pelajaran, tetapi kami ingin dengar nasihatnya Prof sebagai kata penutup. Mohon izin disilakan, Prof. Iya, saya masih ingat saya nulis puisi ya tentang hakikat publikasi itu. Jadi pada dasarnya teman-teman yang mungkin didesak ya oleh kebutuhan yang memang tidak mudah, kebutuhan untuk menyelesaikan studi. Kalau para mahasiswa S3 itu berarti memenuhi syarat untuk kemudian bisa ujian. Bagi para dosen itu bisa naik pangkat. Ya, ini jangan sampai tergoda lah gitu. Jadi kalau tergoda jalan pintas, ya, yang sekarang juga sedang viral itu mengenai jurnal-jurnal predator ya. Predator itu yang dulu sangat dikenal karena adanya seorang pustakawan yang meneliti bagaimana jurnal-jurnal yang tidak profesional yang kemudian dilabeli sebagai predator ya. Ingat Jeffrey Bills. Ya, itu mengingatkan bahwa pada dasarnya itu jurnal predator itu sampah. Ya. Di dalamnya itu memang kadang-kadang ditemukan dalam tong sampah itu kadang-kadang ada juga yang bagus ya. Tapi begitu yang bagus masuk ke tong sampah ya dianggap tong sama sejenis semuanya sampah. Jadi jangan sampai kemudian terjerumus, apalagi terjerumus yang tadi saya katakan fabrikasi. Itu bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Tidak ada kebanggaan. Ya.
Dan pada dasarnya sebetulnya kalau dalam kaitannya dengan agama ya, itu publikasi itu kan sebetulnya sama saja dengan mensyukuri nikmat ya, karena kita telah meneliti, menghasilkan temuan, maka kemudian kita publikasikan. Kita kebanggaannya bahwa pada dasarnya kita bisa mengkontribusi terhadap kumpulan ilmu gitu. Ya, ini seringkali tidak mudah karena memang itu ada dalam hati. Bagaimana mengatur hati, tujuan publikasi itu seperti apa. Jadi iming-iming, apalagi sekarang ini kan ada perhitungan-perhitungan dagang dalam artian gini. Kalau kemudian jurnal Predator itu kan menjanjikan dalam waktu 1 bulan, bahkan mingguan itu sudah akan segera terbit. Jadi, padahal kalau jurnalnya reputasi betul kan rata-rata 1 tahun lah gitu. Dengan membayar 7 juta. Tapi kemudian iming-imingnya nanti ada insentif 10 juta, masuk untung 3 juta. Ini jangan sampai terjadi lagi. Itu nanti kalau sudah masuk ke wilayah seperti itu, maka kemudian kebersihan, kenyamanan di hati itu tidak akan bisa dimiliki. Nah itu saya kira lebih baik tidak publikasi, tapi kita nyaman, bahagia dunia dan akhirat itu, daripada kemudian kalau pakai jalan-jalan yang pintas yang kemudian itu akan paling tidak kalau tidak diketahui oleh orang lain, kita sendiri yang kemudian akan terbayang-bayang gitu. Ya, jadi kalau bisa dalam kaitannya dengan pengabdian di perguruan tinggi sebagai dosen, dalam kaitannya dengan studi di perguruan tinggi sedang menempuh studi untuk memperoleh gelar, itu kalau bahasa agamanya dan husnul khotimah. Berakhirnya dari segi pengabdian pada perguruan tinggi itu baik dalam segala aspek. Barokah itu artinya kebaikan, dan kemudian juga kalau studi di S1, S2, S3 itu juga berakhirnya itu dengan baik. Jangan sampai kemudian ada noda yang kemudian itu tidak bisa dihapus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari silaturahmi siang hari ini. Gitu. Saya juga terima kasih telah diberi kesempatan untuk silaturahim dengan 161 orang ya. Ini ya. Juga teman-teman Pak Surono dari UGM, ini saya tidak tahu ini siapa yang ke ini saya menganggap ini kan di Sorong atau di Makassar ya, home base-nya ini. Saya di Makassar, Prof. Makassar ya. Gitu Pak Ismail, terima kasih. Saya sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan teman-teman untuk kemudian bisa menata hati. Matur nggih, Prof. Pak Surono dari UGM ya ini. Nggih. Saya banyak teman dari UGM. Nggih. Sehat ya, Prof. Alhamdulillah. Begitu ya, saya akhiri, mudah-mudahan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali berkenan menyampaikan dan mengulas kembali artikel yang beliau sudah tuliskan di Kompas beberapa hari yang lalu, dan keesokan harinya ada lagi tambahan dari pakar yang lain. Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan terima kasih pengelola jurnal La Maisir, jurnal ekonomi Islam yang diterbitkan oleh jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bersama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, menyampaikan terima kasih terutama kepada Bapak Profesor Dr. Ali Saukah yang telah berkenan dalam tanda kutip kita bajak di sela-sela kesibukan beliau. Ini beliau lagi di Solo dalam aktivitasnya, kita mohonkan untuk berkenan berbagi dengan kita. Begitu pula kehadiran Bapak Ibu dari berbagai penjuru, ada bersama dengan kita Bapak Wakil Rektor YAIN Batu Sangkar, Bapak Dr. Sirajul Munir telah berkenan hadir
dan juga lintas perguruan tinggi nih Prof, dari YAIN Palangkaraya, YAIN Ponorogo, YAIN Sorong, ya terutama para pengelola jurnal kita undang karena saya ingat pesan Prof waktu kita TOT di Surakarta waktu itu, bahwa jurnal ini hanya bahagian kecil untuk ekosistem keilmuan, sehingga bukan satu-satunya, tetapi juga tidak hanya menerbitkan artikel, tapi juga memberi edukasi. Dan dalam satu kesempatan pelatihan di Batu, Prof, mudah-mudahan timnya juga masih tetap bertahan. Seingat saya ada tim yang dibentuk oleh Universitas Negeri Malang itu, tim pengembang jurnal ini ya Prof, kalau tidak keliru, itu kemudian memberikan edukasi kepada kita bagaimana mengelola jurnal, bagaimana menulis, dan sebagainya. Sekali lagi, terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon izin nanti pemaparan materi Prof. Ali sudah ada di kami dan kami akan emailkan satu persatu kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi yang Muslim, saya mengundang kepada kita untuk menutup acara dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu diskusi kita siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak Prof. Ali. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk silaturahmi lagi. Insya Allah Prof. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat selama pandemi dan juga setelahnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon berkenan ada undangan juga dari Prof. Ali, terutama yang pernah di kelas beliau untuk bersama-sama menghadiri acara di Universitas Negeri Malang. Itu ada Zoom-nya juga, saya sudah share. Dan kita dari kelas Pendidikan Bahasa Arab Stain Malang akan mempersembahkan satu buku yang berjudul Guru yang Dirindukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam printed atau dua-duanya Prof, ada printednya, ada e-booknya, dan juga akan tersedia di Google Books. Alhamdulillah. Kejutan itu. Ya, karena tidak hanya yang di Stain Malang waktu itu, yang sekarang UIN Malang, juga banyak dosen-dosen YAIN dan UIN yang kuliah di Universitas Negeri Malang, Prof, baik semasa Prof Direktur Pasca maupun ketika Wakil Rektor 1. Iya. Iya. Aduh. Ya, ini saya menghitung hari sampai tanggal. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya Bapak Ibu, Prof. Selamat melanjutkan aktivitas. Izin, ya. Silakan Prof.